Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersema dalam tata surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan menguasai kami, menuntun kami, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Di dalam goa-goa batu dan liang-liang tanah. Ayat intinya diambil dari Yesaya 2 ayat yang ke-19. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang di tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Keterangannya, orang-orang yang bersembunyi telah terpencar-pencar oleh sebab permusuhan manusia terhadap hukum Yehova. Mereka telah ditindas oleh segala kuasa di bumi. Mereka telah terpencar-pencar ke gua-gua batu dan liang-liang di tanah, menyelamatkan diri dari kebuasan musuh-musuh mereka, oleh sebab mereka benar dan menurut hukum-hukum Yehova. Tetapi kelepasan pun tiba bagi umat Tuhan. Kepada musuh-musuh mereka, Allah sendiri akan menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang adil, memberi balas jasa. Dari goa-goa dan liang-liang di tanah, di mana umat Allah bersembunyi secara rahasia, mereka akan dipanggil keluar sebagai saksinya yang setiawan dan benar. Orang-orang yang telah berani mengadakan pemberontakan akan menghadapi gambaran yang terdapat dalam Wahyu 6 ayat 15-17. Di dalam goa-goa dan di celah-celah batu, mereka menemukan pernyataan kebenaran yang penting dalam surat-surat dan penerbitan sebagai saksi yang menentang mereka. Para gembala yang membawa domba-domba ke jalan yang palsu akan mendengar tuntutan terhadap mereka. Kamulah yang biasa menerangkan kebenaran. Kamulah yang mengatakan bahwa hukum Allah telah dibatalkan, bahwa hukum itu adalah kuk perhambaan. Kamulah yang menyuarakan doktrin-doktrin palsu ketika saya diyakinkan bahwa orang-orang Masehi Advent hari ke-7 inilah yang memegang kebenaran. Darah jiwa kami tertanggung atas jubah keimamatan-Mu. Sekarang, apakah Engkau akan membayar tebusan untuk jiwaku? Apakah yang akan kami lakukan yang telah mendengar pemutarbalikan kitab suci oleh-Mu dan kebenaran yang diputarbalikkan oleh-Mu, yang jikalau dituruti akan menyelamatkan kami? Apabila juru selamat datang untuk mengadakan pembalasan kepada mereka yang telah mengajar dan mendidik orang-orang supaya menginjak-injak hari Sabat Allah, yang merobek-robek tanda peringatannya dan menginjak-injak dengan kaki mereka padangnya yang banyak rumput, tangisan akan sia-sia. Mereka yang percaya pada gembala-gembala palsu, bagi mereka firman Allah itu dapat diselidiki sendiri, dan mereka menemukan bahwa Allah akan menghakimi setiap orang yang telah mengetahui kebenaran itu, tetapi meninggalkan terang itu, sebab itu menyangkut penyangkalan diri dan memikul salib. Batu-batu karang dan gunung-gunung tidak dapat melindungi mereka dari murka Dia yang duduk di atas tata dan dari murka Anak Domba. Di dalam gua-gua batu dan liang-liang tanah. Pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menekankan akan tiba waktunya ketika Tuhan datang menyatakan kuasanya, menyatakan keadilannya kepada setiap orang berdasarkan perbuatannya. Bisa saja pada titik tertentu umat-umat Tuhan, pemelihara hukum-hukum Allah yang menguduskan hari Sabat hari yang ke-7 akan bersembunyi, akan lari, bahkan masuk kepada gua-gua batu dan liang-liang tanah untuk menyelamatkan nyawa mereka.
Mereka akan bersembunyi bukan karena mereka melakukan kesalahan, tetapi karena mereka memelihara hukum-hukum Yehova yang telah dilanggar dan dinyatakan batal oleh orang kebanyakan pada zamannya. Tetapi pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, ketika waktunya tiba, ketika hukum Allah itu dinyatakan di hadapan seluruh penduduk dunia, maka umat-umat manusia akan menyadari kesalahan mereka dan mereka akan mempersalahkan gembala mereka, pendeta mereka yang telah mengajarkan bahwa hukum Allah itu sudah dipalangkan, sudah tidak berlaku lagi, bahkan hukum itu adalah kuk perhambaan. Dan terjadilah penyesalan yang tidak dapat diperbaiki lagi. Maka orang-orang jahat itulah yang akan bersembunyi di batu-batu karang dan gunung-gunung dari hadapan murka Allah. Semoga Tuhan menyanggupkan kita untuk memilih berada di pihak Tuhan walau apapun yang akan kita hadapi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak atas berkat-Mu bagi kami. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan, bahwa pada akhirnya umat-umat Tuhan walaupun terpojok, walaupun diperlakukan tidak adil, akan dinyatakan benar oleh Tuhan sendiri dan siap untuk diangkat bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan surga. Untuk itu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, memohon kuasa Tuhanlah yang kiranya menuntun, menguatkan, memampukan kami untuk terus setia kepadamu dan terus siap untuk menghidupkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Bantu kami untuk lebih peka mendengar suara Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan, kami semua bisa setia hingga Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.